Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Tetap semangat karena kita akan mengikuti kegiatan kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Nah adik-adik, kita akan memasuki masa Advent pertama. Apa sih Advent itu? Advent adalah masa persiapan sebelum kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita Natalan, kita akan melakukan pertobatan, kita akan melakukan refleksi, dan kita juga akan salah satu kegiatan nyatanya adalah berderma. Nah adik-adik, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa yuk. Ambil sikap yang baik dan kita akan mulai dengan berdoa yuk. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami memulai kegiatan kami dengan badan yang sehat dan hati yang gembira. Hari ini kami memasuki minggu Advent pertama. Persiapkan kami untuk bisa dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan Yesus dalam hati kami. Ya Bunda Maria, sertailah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Minggu ini kakak punya tugas untuk membacakan cerita untuk adik-adik. Wah, semoga adik-adik terhibur ya dengan cerita ini. Tidak hanya terhibur, tapi juga bisa mengambil nilai dari cerita ini. Cerita ini tentang keluarga Pak Gabriel. Adalah sebuah keluarga yang dikepalai oleh Pak Gabriel, atau kita sebut saja namanya Pak Gabriel. Pak Gabriel adalah keluarga Katolik yang sangat menyenangkan dan ramah. Meskipun mereka beragama Katolik, mereka tidak sungkan untuk menyapa, bermain, dan bersilaturahmi dengan tetangga mereka yang bukan Katolik. Yang paling diingat oleh tetangga-tetangga mereka adalah ketika hari Lebaran Idul Fitri, mereka, keluarga Pak Gabriel, selalu memasak opor ayam dan membagikannya kepada tetangga-tetangga di sekitar mereka. Wah, menyenangkan sekali punya tetangga seperti Pak Gabriel ya. Oh ya, Pak Gabriel punya 2 anak, yaitu Susi dan Wawan. Walaupun mereka bersaudara, tentu saja mereka punya selera dan kesukaan yang berbeda. Misalnya, selera makannya Susi, dia suka yang berkuah dan gurih. Sedangkan Wawan, dia suka masakan yang serba manis. Tapi untungnya Ibu Gabriel
punya hobi memasak, jadi dia tidak bingung ketika harus memasak untuk keluarganya. Begitu juga dengan hobi mereka. Kak Susi, dia suka dengan menggambar, sedangkan Wawan, dia suka musik, dia suka juga menyanyi. Nah, sebentar lagi Pak Gabriel akan ulang tahun. Keluarga mereka, Ibu, Wawan, dan Susi, mereka berencana untuk mengadakan pesta kejutan untuk semuanya punya usul masing-masing. Susi, dia mau acara pestanya di kebun dengan memakai baju yang sama berwarna biru kesukaannya. Tapi adiknya juga punya usul yang berbeda, yaitu dia mau keluarga merayakannya di toko es krim kesukaannya. Dia suka juga dengan ide untuk memakai baju yang sama, tapi dia maunya pakainya baju warna kuning karena kesukaannya Wawan warnanya kuning. Wah, Ibu Gabriel bingung karena dua-duanya punya ide yang bagus. Tapi akhirnya setelah mereka berembuk, mereka berbicara bersama-sama, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan pestanya di rumah saja. Dengan Ibu akan memasak sop kesukaan Pak Gabriel dan juga membuat kue coklat. Sedangkan baju itu dibebaskan. Nah, apa ya kejutannya? Akhirnya hari yang dinantikan tiba, hari ulang tahun Pak Gabriel. Susi dan Wawan membantu merapikan rumah dan dekorasi yang indah. Sedangkan Ibu tentu saja masih dibantu oleh Susi dan Wawan membuat masakan-masakan yang lezat. Mereka semua sepakat untuk setelah merayakan pesta akan menonton film petualangan di rumah. Wah, seru sekali. Susi memakai baju kesukaannya yang berwarna biru, Wawan memakai kaos yang berwarna kuning, dan Ibu memakai kaos yang berwarna hijau. Tapi ada yang sama di antara mereka. Apa itu? Yaitu topi dengan tulisan "Sayang Ayah" atas kepala mereka, hasil karya Susi dan Wawan. Wah, seru sekali. Tentu saja ketika ayahnya pulang, mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan memakai topi tersebut. Ayahnya sungguh terharu. Kemudian Wawan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, hasil karangan sendiri. Kemudian karena mereka sedang bersenang-senang, Pak Gabriel akhirnya mengambil gitar dan ikut bernyanyi bersama-sama. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang keluarga Pak Gabriel. Ternyata, meskipun dalam satu keluarga ada banyak keberagaman atau hal yang berbeda di dalam satu keluarga. Contohnya, warna favorit berbeda, makanan kesukaan juga berbeda, hobi, dan banyak lain sebagainya juga mungkin berbeda. Tapi, perbedaan itu bukan sesuatu yang jelek loh. Justru ketika kita bisa saling berkompromi atau bersepakat dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan menggunakannya bersama-sama, kita dapat hasil yang lebih baik karena kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti tadi dalam cerita ulang tahun Pak Gabriel, acaranya jadi lebih seru dan berwarna karena masing-masing mau mendengarkan dan menghargai usulan yang ada. Tidak saling memaksakan kemauan atau mau menang sendiri. Mereka bisa saling bersepakat untuk mengatur ide yang beragam, lalu menyusun rencananya dan menggabungkannya menjadi rangkaian acara yang menarik yang membawa sukacita bagi semua. Di lingkungan sekitar rumah pun, kita pasti banyak menemukan keberagaman. Contohnya berbeda agama, berbeda suku, budaya, dan banyak lainnya. Tapi bukan berarti itu membuat kita terpecah-pecah ya. Seperti keluarga Pak Gabriel, kita bisa tetap hidup rukun dengan tetangga kita dengan bersikap ramah, sopan, jujur, mau berteman dengan siapapun, suka menolong, dan tentu saja kita harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan di sekolah? Di sekolah, kita juga tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Sikap rendah hati juga akan membantu kita untuk mengusahakan suasana yang nyaman dalam bergaul dengan teman-teman kita. Nah, jika kita bisa melakukan hal-hal tadi,
kita pasti akan terhindar dari perpecahan seperti dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Adik-adik juga harus ingat, Yesus menghendaki agar kita dapat hidup bersama dengan rukun dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Bersikap rendah hati dan saling menghormati adalah kunci agar kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama persis dengan kita, meskipun kembar. Jadi, kita harus dapat saling menghormati, saling menerima dan bekerja sama untuk tujuan baik yang membawa kasih dan sukacita bersama. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang keberagaman di sekitar kami. Mampukan kami untuk melihatnya sebagai anugerah yang patut kami syukuri. Jadikan kami pembawa damai, kasih, dan sukacita di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.